asuransi sama dengan industri asuransi dan jasa keuangan lainnya pasti terdampak oleh situasi COVID dan pandemi yang kita alami bersama ini. Kita namun yang agak berbeda dari industri asuransi karena kita adalah backup di belakang, maka impact-nya ke industri reasuransi itu tidak secepat dari yang dialami oleh teman-teman asuransi. Kami itu baru mulai merasakan impact-nya di akhir-akhir kuartal 2 untuk dari segi bisnis. Tetapi seperti yang mungkin Mbak Alin pahami sebagai perusahaan reasuransi, kita memiliki exposure mata uang asing yang cukup besar. Untuk Indonesia Re sendiri, itu bisnis kami 50% datang dari atau dicatat dalam bentuk original currency. Apa yang terjadi pada kuartal 1 akibat pandemi kemarin, itu betul-betul mengakibatkan liability kami yang dicatatkan dalam US dollar itu membengkak hampir 30%. Nah, jadi memang secara bisnis, kami mulai mengalami perlambatan bisnis di kuartal 2, tetapi dari segi aset dan liability yang dicatat dalam mata uang asing itu kami sejak awal sudah mengalami tekanan, Mbak Alin. Oke, kalau seperti ini apakah cash flow terganggu, Pak, akibat pandemi corona? Sebenarnya karena kita masih menunggu Mbak Alin, karena impact-nya ke industri reasuransi itu baru akan kita lihat full-nya nanti itu di semester 2 ini. Sementara ini pendapatan premi reasuransi seperti tadi juga Mbak Alin sudah state, itu tidak terlampau terimpak oleh pandemi pada semester 1 ini. Tetapi kami yakin itu di semester 2 akan kita mulai rasakan Mbak Alin. Sehingga dari Proyeksi segi Anda cash bisa flow, seperti apa, Pak? Untuk kita seperti Indonesia Re, kami itu akan mencatatkan pertumbuhan itu mungkin kurang dari 5%, Mbak Alin. Dari target kita hampir 9% dari awal tahun lalu. Jadi memang kita akan mencatatkan penurunan perlambatan premi sampai akhir tahun 2020 ini mungkin hampir drop itu sekitar 3-15%. Sangat tergantung kepada bagaimana nanti recovery ekonomi yang terjadi di semester 2. Oke, yang saya juga ingin ketahui itu tadi dari pandangan Anda terkait dengan pendapatan premi. Kalau dari sisi klaim sendiri, apakah terdapat juga misalnya imbas dari corona ini, Pak? Tentu saja, tentu saja. Kita mulai mengamati saat ini, terutama di kelas-kelas asuransi kesehatan dan di kelas-kelas asuransi yang terkait dengan perbankan. Nah, ada satu kelas yang menjadi perhatian kami di Indonesia Re dan juga sudah kami bicarakan di tingkat perusahaan reasuransi lokal nasional, yaitu kelas asuransi kredit. Nah, ini juga menjadi perhatian kami terkait dengan klaim yang mulai keluar dari pola biasanya. Untuk asuransi kredit dan asuransi kesehatan ini, untuk asuransi kesehatan kita melihat bahwa aktivitas screening, rumah sakit, dan biaya-biaya outpatient, inpatient yang terkait dengan COVID pandemik itu mulai berdatangan. Sedangkan untuk asuransi kredit itu memang terkait dengan kredit-kredit yang tidak dapat diselesaikan dengan baik ke pihak perbankan. Jadi dua kelas ini kami memberikan perhatian khusus terkait dengan nilai klaimnya yang sudah mulai meningkat, Mbak Alin.